BTTH Kaisar Api, episode 206. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ratu Medusa, senyum di wajah Raja Xuanling perlahan mengeras, lalu ia menatap sosok di depannya dengan serius. Sosok cantik ini memancarkan 10 lingkaran cahaya berbeda, tetapi yang paling mempesona adalah yang berwarna hijau. Di dalam lingkaran cahaya hijau ini, terdapat gas beracun yang mengerikan yang membuat Raja Xuanling sedikit terkejut. Pria yang diwarisi oleh keluarga kerajaan Medusa. Garis keturunan tertinggi klan Medusa disebut ular piton penelan langit 10 warna. Jika ia benar-benar mencapai kekuatan 10 warna, niscaya ia akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di puncak Dosian, dan kini Ratu Medusa ini, salah satu dari 10 warna, begitu mempesona. Jelas ia telah menguasai kekuatan 1 warna, dan berhasil mencapai level petarung bintang 1. Menurut catatan buku kuno yang diperoleh Raja Xuanling, jika dia bisa mendapatkan darah ular piton penelan keluarga kerajaan Medusa, dia akan memiliki peluang besar untuk melemahkan kekuatan api suci dan melahap api suci tersebut. Meskipun Seng Yan sekarang tidak berada di tangan Raja Xuanling tidak menganggapnya serius. Lagi pula, apa yang ia tanamkan di tubuh Yan Qi sudah cukup untuk membuat Seng Yan kembali ke tangannya sendiri. Semut rendahan, bahkan ayahnya sendiri pun tak luput. Kata binatang itu sangat cocok untukmu. Mata indah Cailin melirik sekilas, lalu ia berkata, dalam kata-katanya, sebuah penghinaan perlahan muncul terhadap perilaku Xuanling Wang yang sungguh menjijikkan. Memenangkan raja dan mengalahkan bandit, semuanya hanyalah opini publik generasi mendatang. Jika kau punya cukup kekuatan, kau bisa mengubahnya. Raja Xuanling menatap tajam Cailin. Saat kamu pergi, terakhir kali aku baru saja keluar dari bea cukai, kebetulan aku ada urusan dan kau berhasil kabur. Tapi hari ini, aku khawatir kau tidak akan bisa pergi. Cailin Meimu menatap Raja Xuanling dengan niat membunuh yang kuat. Ketika dia baru saja meninggalkan bea cukai, untuk menyelamatkan Xiao Yan, dia tidak punya waktu untuk menghadapinya. Jika tidak, dengan temperamen Cailin, saya khawatir sebelumnya, Raja Xuanling akan ditebas oleh 1000 pedang. Ratu Medusa, jangan pergi terlalu jauh. Kalau tidak, kita akan merusak hubungan dengan keluarga kerajaan Xuanling kita, dan pada akhirnya, satu-satunya keuntungan adalah keuntungan orang lain. Meskipun Raja Xuanling melahap kekuatan Xuanxin, kekuatannya langsung melonjak dari tingkat Kaisar Do ke tahap awal Do Xian bintang 1, tetapi di hadapan Ratu Medusa yang bertatap muka, auranya pun melemah. Belum lagi, wanita ini baru saja mewarisi kekuatan leluhur di kuil Medusa. Kekuatan itu dapat membawa kehancuran bagi keluarga kerajaan Xuanling. Bencana. Belum lagi, kali ini, demi menyingkirkan 2 kekhawatiran utamanya, Raja Xuanling langsung menjatuhkan 2 pejuang abadi dari keluarga kerajaan Xuanling. Keluarga kerajaan Xuanling saat ini, kekuatannya dangkal, tidak sopan untuk mengatakan bahwa selain kekuatan Raja Xuanling yang sekarang menjadi Do Xian bintang 1, yang terkuat dari pusat kekuatan lainnya adalah kekuatan Kaisar Qin Tian Do di puncak. Kali ini tak diragukan lagi merupakan masa terlemah bagi keluarga kerajaan Xuanling. Kedatangan keluarga Medusa tak diragukan lagi memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Ikan itu mati dan jaringnya koyak. Mengapa kau tidak mengatakannya saat kau menyerang keluarga Medusa kita? Penjaga ular Medusaku dan banyak orang kuat lainnya telah gugur di tangan keluarga kerajaan Xuanlingmu. Kebencian seperti ini tidak mudah untuk diselesaikan. Dan perselisihan antara kedua klan kita bukan masalah sehari atau 2 hari, kata Cailin dingin. Putraku dari keluarga Medusa, betapa banyak hal yang telah jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xuanlingmu, kurasa kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Aku di sini kali ini hanya untuk mengumpulkan sedikit bunga. Cailin secara alami merasakan kekuatan Raja Xuanling di tahap awal pertarungan melawan para dewa. Niat membunuh, bajingan ini, Raja Xuanling tak dapat menahan diri untuk meledak ketika mendengar ini. Gorevin, kumpulkan kekuatanmu dan kekuatanku, bisakah kau membantai wanita ini? Sesaat kemudian, Raja Xuanling langsung menanyakan sumber kekuatan Gorevin yang tertanam di tubuhnya. Tidak, orang di depannya ini memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat seperti ular piton menelan. Dengan kekuatan darah, aku khawatir aku tidak akan bisa menaklukkannya bahkan jika aku datang. Jejak iblis darah itu membuat kekuatan sumber perlahan menggelengkan kepalanya dengan wajah muram. Tetapi, dia tampaknya bisa membantumu menguraikan patung leluhur itu, kita seperti ini. Saat berikutnya, aura jahat itu berkata, mungkin saja. Ketika Raja Xuanling mendengar ini,
sebuah pikiran aneh terlintas di hatinya, lalu ia menatap skala warna di depannya. Menderita sampai mati, Raja Xuanling. Kematian Xuan Santian di gurun yang sepi tidak cocok untuk kelangsungan hidup klan Medusa kita. Setelah keluarga kerajaan Xuanlingmu hancur, tentu saja. Cailin selesai berbicara, tangan gioknya yang halus terangkat sedikit, di antara 10 warna, satu energi hijau yang sangat terang tiba-tiba mengembun di tangan giok itu, lalu dengan lembut mengetukkannya ke arah Raja Xuanling. Wus, angin kencang yang mengerikan itu menyembur keluar langsung dari tangan giok Cailin, dan tiba-tiba menyapu ke arah sisi tempat Raja Xuanling berada. Bang bang bang, dengan skala warna yang begitu mudah, kekosongan yang disapu sinar hijau itu tiba-tiba runtuh. Kuat sekali, Raja Xuanling merasakan pukulan sekuat itu dari Ratu Medusa, dan langsung mendengus dingin, kekuatan hidup dan mati tiba-tiba meledak. Meskipun kekuatan Raja Xuanling kini telah mencapai dosian bintang 1, kekuatan hidup dan mati di tubuhnya belum menyatu, dan tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan dosian. Krek, meskipun Raja Xuanling kuat dan defensif, pukulan Ratu Medusa dengan mudahnya mengenai Raja Xuanling dalam sekejap, lalu tiba-tiba meledak tiktok. Setetes demi setetes darah terus menetes dari tubuh Raja Xuanling, lalu lengan Raja Xuanling terkena sinar hijau Ratu Medusa yang menembus hingga berlubang seukuran mata naga. Meskipun lubang sebesar mata naga itu kecil, racunnya terus keluar, membuat kulit Raja Xuanling berubah drastis. Hentikan, teriak Raja Xuanling dengan keras, lalu tiba-tiba cahaya hitam dan dewa kehidupan dan kematian menyerbu ke arah luka itu. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghentikan lukanya tepat waktu, lengannya akan rusak oleh erosi racun. Bum bum bum, saat racun pada luka dihentikan oleh Raja Xuanling, racunnya juga berhenti menyebar, tetapi rasa kebas terus terasa di lengannya. Jelas kali ini, lengan ini tidak bisa digunakan untuk sementara. Keluarga Medusa, bajingan, semua ini rencana orang tua sialan di Nudong. Raja Xuanling tak kuasa menahan diri untuk memarahi. Nudong sudah tumbang, dan sisanya giliranmu. Cailin selesai bicara, memainkan seberkas cahaya hijau di telapak tangannya, lalu cahaya hijau itu, bagaikan Raja Neraka dari kedalaman neraka. Susu, aku tak pernah menyangka ular piton penelan langit 10 warna yang terkenal itu begitu kejam. Tepat ketika Cailin hendak membunuh Raja Xuanling dengan satu pukulan, kekuatan jahat yang mengerikan perlahan-lahan lahir dari tubuh Raja Xuanling. Pada saat ini, pupil mata Raja Xuanling juga terinfeksi aura jahat yang luar biasa. Napas ini, mungkinkah itu ras alien? Dengan munculnya energi darah jahat di tubuh Raja Xuanling, pupil mata Cailin memancarkan sedikit kesungguhan. Informasi Cailin tentang klan jahat ekstrateritorial secara alami diungkapkan kepadanya oleh klan Medusa, tetapi Cailin juga tahu dari mulut beberapa senior bahwa setiap orang dari klan jahat ekstrateritorial ini mendapatkannya dan mengeksekusinya. Napas ini tampaknya agak mirip dengan aura emas iblis darah di tubuh Xiao Yan. Ada apa? Setelah beberapa saat, Cailin berkata pelan sambil menatap aura jahat di tubuh Raja Xuanling. Aura jahat yang tiba-tiba muncul di tubuh Raja Xuanling saat ini tidak sesuai dengan dunia ini, seolah-olah terus-menerus melahap para dewa dunia ini. Jika Cailin tidak memiliki kekuatan darah ular piton penelan langit 10 warna untuk melindungi tubuhnya, ia mungkin akan tertekan olehnya. Susu, ular piton penelan langit 10 warna benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dengan munculnya warna merah darah, suara Raja Xuanling berubah, dan ia berbicara sedikit. Berpura-pura menjadi hantu. Raja Xuanling, kau akan mati hari ini, kata Cailin dingin, dan kekuatan sempurna One Star Fighting Immortal melesat dalam sekejap, menyebabkan ruang di lantai 7 istana bawah tanah bergetar pelan. Orang ini, aku masih berguna, jadi aku tidak boleh mati untuk saat ini. Dan bukan hanya orang ini, bahkan keluarga kerajaan Xuanling pun tak boleh mengalami kecelakaan untuk saat ini. Sejak pupil Raja Xuanling berdarah, aura dan bahkan suaranya pun berubah. Cailin tahu bahwa orang yang kini mengendalikan tubuh Raja Xuanling bukanlah Raja Xuanling sendiri, melainkan aura jahat yang tersembunyi di dalam diri Raja Xuanling. Bagaimana kalau aku bersikeras membunuh? Suara Cailin tiba-tiba memancarkan aura seorang ratu yang penuh keberanian, dan mata indahnya sedikit menyipit. Kalau begitu, saya khawatir ikannya akan mati dan jaringnya akan rusak. Tapi meskipun kau punya kekuatan dosian bintang 2, aku punya kekuatan yang cukup untuk melukaimu dengan serius. Bahkan, jatuh. Suara mengancam keluar dari mulut Raja Xuanling. Kau mengancamku. Alis Cailin berkerut saat mendengar ini, dan dia tampak sedikit tidak senang. Aku mengatakan yang sebenarnya. Raja Xuanling juga terus menatap Cailin. Ular meledak. Begitu suara Cailin jatuh,
Sinar hijau terang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi ular hijau zamrud yang sangat besar, meraung ke arah Raja Xuanling. Hehe, Ratu Medusa ini benar-benar mendominasi. Melihat ini, Raja Xuanling mengangkatnya, dan fluktuasi yang tampak mengerikan itu langsung lenyap. Namun, yang tidak disadari Cailin adalah bahwa serangan sinar hijaunya, meskipun disembunyikan oleh Raja Xuanling secara rahasia, tidak dapat dihindari. Melihat ini, Cailin tak kuasa menahan diri untuk menghentikan serangannya. Meskipun serangan yang baru saja ia lakukan tidak terlihat, ia yakin dapat membunuh Raja Xuanling di tahap awal Dewa Petarung Bintang 1. Ia pun dengan mudah dihancurkan. Orang ini telah melahap kekuatan Xuanxin, dan kekuatannya telah mencapai tahap awal Petarung Abadi Bintang 1. Jika kau menambahkan kekuatan jahat ke dalam tubuhnya, aku khawatir jika kau benar-benar ingin bertarung sampai mati, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Lagi pula, kekuatan jahat tersembunyi dalam diri Raja Xuanling sangat aneh. Kita harus mencari waktu untuk berkomunikasi dengan Xiaoyan, berharap bisa mengatasi energi emas iblis darah dalam dirinya. Cailin Meimu berpikir sejenak, lalu segera menggelengkan kepalanya, mencoba berbalik. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Gorevin. Tapi Gorevin telah menanamkan energi emasnya pada orang terpentingku. Mungkin lain kali kita bertemu, aku akan membawa nyawamu bersamanya. Setelah Cailin selesai berbicara, ia perlahan menghilang ke lantai 7 istana bawah tanah. Sebenarnya, sejujurnya, alasan Cailin melepaskan Raja Xuanling adalah karena aura emas iblis darah di tubuh Xiaoyan. Kalau tidak, dengan kekuatan Cailin saat ini, ia benar-benar ingin membunuh Raja Xuanling dan klan jahat asing. Ada banyak cara. Dengan kepergian Cailin, murid-murid Raja Xuanling menjadi sangat mengerikan. Dasar bajingan, Ratu Medusa ini ada hubungannya dengan anak itu. Ki emas Gorevin adalah kekuatan yang kutanam, dan pengawal kiri Gorevin sedang menjaga Master Abadi Kayu Gila. Karena pengawal kiri Gorevin telah sepenuhnya tumbang, aku khawatir api suci juga akan keluar. Bau api pada pemuda bernama Xiaoyan tadi sama persis dengan bau api pada Huok Xintianya. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, aura jahat di tubuhnya perlahan mereda, lalu ia kembali ke wujud asli Raja Xuanling. Jejak kekuatan sumber Gorevin baru saja meninggalkan tubuh Raja Xuanling, dan Raja Xuanling duduk di tanah, terengah-engah. Tepat ketika Gorevin itu melekat pada dirinya sendiri, mobilisasi menelannya. Semangat juangku tinggi, jadi aku agak lemah saat ini. Ratu Medusa sempat takut padaku. Tapi orang ini sepertinya punya hubungan yang tidak jelas dengan pria bernama Xiaoyan di Paviliun Fenxiang, kata Gorevin tanpa bisa menahan diri. Xiaoyan di Paviliun Dupa terbakar. Sepertinya persaingan sekte ini tidak bisa tenang lagi. Utusan iblis darah, kali ini dalam kompetisi sekte, aku harus membunuh semua murid uji coba dari sekte-sekte super. Ketika saatnya tiba, kita akan mengumpulkan kekuatan kedua klanmu, dan seluruh benua Xuanling akan menjadi milik kita. Raja Xuanling tiba-tiba memutuskan apa yang diputuskan secara umum, katanya. Sudah diputuskan. Melihat Raja Xuanling begitu yakin, Gorevin sangat gembira. Sudah diputuskan, transplantasikan kutukan darah ke tubuh anggota keluarga kerajaan Xuanling kita, kata Raja Xuanling perlahan, memejamkan mata setelah mengatakan itu, masih sedikit enggan di dalam hatinya. Hei, aku akan menunggu kata-katamu. Setelah mendengar kata-kata sumber iblis darah itu, dia berkata pelan. Tapi selain itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Saat berikutnya, Gorevin berkata, ada apa? Raja Xuanling ragu-ragu, cemas mencari tempat peristirahatan untuk menyerap kekuatan Xuanxin. Kalian para leluhur keluarga kerajaan Xuanling. Setelah utusan iblis darah selesai berbicara, seberkas cahaya hijau menyambar telapak tangan yang baru saja diserang sisik warna itu. Ini, melihat sinar cahaya hijau yang sangat beracun, Raja Xuanling tak dapat menahan diri untuk menciut erat-erat. Lihat, setelah Gorevin selesai berbicara, ia sedikit mengangkat sinar hijau di tangannya, menambahkan sedikit kekuatan, lalu perlahan melesat menuju patung perak itu. Crash! Sinar beracun itu sepertinya tertarik oleh sesuatu, dan langsung menuju ke patung perak itu. Pada saat ini, patung perak yang selalu berdiri diam tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan kemudian semburan cahaya yang sangat kuat pecah. Napasnya tampaknya akan terbangun. Lihatlah Tuan. Tak lama kemudian, kekuatan penyegel misterius dari murid Medusa yang membatu, yang membungkus leluhur keluarga kerajaan Xuanling, hancur berkeping-keping di bawah sinar hijau yang diayunkan oleh iblis darah itu. Kemudian, terdengar suara mengerikan yang mengandung paksaan dari langit dan bumi, perlahan bergema di ruang ini. Mari kita bicarakan tentang pembaruan. Beberapa waktu lalu, penulis sedang sehat dan jarang mendapat kabar terbaru.
Setelah masa magangnya selesai, ia kembali ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Di tahun ketiga, menjelang akhir semester, ada banyak hal yang harus dilakukan, dan kelasnya semakin banyak setiap harinya. Saya harus memberi kabar terbaru setelah kembali. Mohon maaf, jika Lemon lulus dan menjadi penulis penuh waktu, maka tidak akan ada masalah dengan 1 atau 4, tetapi sekarang masih terlalu dini. Salam, Guru. Suara agung itu perlahan bergema di lantai 7 seluruh istana bawah tanah. Namun, setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak mengalihkan pandangannya, dia hanya menatap Raja Xuanling seperti anak yang baru lahir, yang menganggap Raja Xuanling sebagai orang terdekatnya. Ini, Raja Xuanling dengan paksa menahan kekuatan menyilaukan di tubuhnya, lalu membuka mulutnya sedikit. Pada saat ini, patung perak itu telah hancur berkeping-keping, dan yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengalami perubahan hidup, tetapi pupil matanya sangat putih, lalu ia menatap Raja Xuanling dan memanggil dengan hormat. Iblis darah, apa yang kau lakukan? Raja Xuanling, yang sedikit ketakutan dengan kejadian tiba-tiba ini, tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Pria tua di depannya adalah leluhur keluarga kerajaan Xuanling mereka, dengan kekuatan seorang petarung abadi bintang 2 yang bermartabat. Sekalipun Raja Xuanling memiliki 10.000 keberanian, ia tidak akan berani mengakui hubungan ini dengan gegabah, kalau tidak, ia tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Hehe, Raja Xuanling, jangan khawatir. Karena kau telah memutuskan untuk menanamkan kutukan darah Gorevin kami pada keluarga kerajaan Xuanlingmu, maka sebagai kepala klan Gorevin, tentu saja aku ingin memberimu beberapa keuntungan. Kekuatan asal Gorevin berwarna darah itu tertawa. Bagaimana kabarnya? Kekuatan Medusa barusan. Raja Xuanling juga orang yang bermata tajam, dan dia baru saja menemukan beberapa petunjuk. Itu tidak bisa lagi disebut Medusa. Kekuatan darah murni ular piton menelan 10 warna, kekuatan 1 warna saja, mampu menghancurkan pupil mata Medusa yang membatu. Untungnya, gadis kecil tadi kurang berlatih, jadi aku tidak tahu rahasianya, kata iblis darah itu. Apakah ini pendiri keluarga kerajaan Xuanling kita? Saat berikutnya, setelah mendengar penjelasan Gorevin, mata Raja Xuanling menatap lelaki tua penuh perubahan di depannya. Pendiri keluarga kerajaan Xuanling, Xuan Chang, seorang tokoh kuat di tahap tengah Dosian Bintang 2, pernah sendirian melawan klan Medusa dengan 3 Dosian yang berkuasa di kota, tetapi dikalahkan oleh salah satu Medusa di tahap awal Dosian Bintang 2. Keluarga kerajaan kemudian melenyapkan murid Medusa yang membatu, dan dengan demikian tersegel sepenuhnya. Aku tak bisa membayangkan bahwa setelah ribuan tahun, ia akan dibangkitkan kembali. Raja Xuanling tak kuasa menahan diri untuk berkata, kebangkitan, itu bukan kebangkitan. Meskipun segel pupil membatu Medusa memang telah terangkat, kekuatan jiwa dan pikiran Xuan Chang ini mungkin telah musnah. Gorevin menggelengkan kepalanya dan berkata, hancur, bagaimana bisa? Xuan Chang, dia memiliki kekuatan di tahap tengah Dosian Bintang 2. Raja Xuanling mendengar ini, dan tentu saja dia tidak bisa mempercayainya. Haha, kau pasti meremehkan pupil mata Medusa yang membatu. Keluarga Medusa dikenal mengendalikan serangan jiwa yang paling menyiksa, dan murid Medusa yang membatu adalah serangan jiwa yang tak terduga. Bahkan bisa dibilang tanpa basa-basi, murid Medusa yang membatu itu, aku khawatir di dunia manusiamu, di antara serangan jiwa, dia bisa menduduki peringkat pertama. Kata Gorevin dengan nada ketakutan. Bahkan dia tidak berani menghadapi pupil mata Medusa yang membatu itu dengan gegabah, jika dia tidak sengaja disegel, itu akan lebih menyakitkan daripada ditekan oleh api suci. Seseorang yang terkena mata Medusa yang membatu akan langsung disegel ke dalam patung batu, dan akan disiksa jiwanya sepanjang hari. Bahkan jika leluhurmu kuat, bertahun-tahun telah berlalu, pikiran dan jiwa yang ada di dalam tubuhmu telah lama lenyap, kata Gorevin. Bajingan. Raja Xuanling tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika mendengar ini. Tapi tidak apa-apa, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Meskipun tidak memiliki kekuatan jiwa dan pikiran, pria di depannya memiliki kekuatan yang sangat terjaga, dan kekuatannya saat ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 tahap awal. Kau hanya perlu menyuntikkan kekuatan jiwamu untuk masuk, Xuan Chang ini akan didominasi olehmu dan akan selalu tunduk padamu. Kata Gorevin, benarkah? Raja Xuanling sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Tidakkah kau tahu jika kau mencobanya? Kata Gorevin, kekuatan jiwa, keluarlah. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, langsung memobilisasi kekuatan jiwa yang sangat besar dari tubuhnya, lalu menuangkannya ke tubuh Xuan Chang. Pada saat ini, Xuan Chang tampak seperti anak yang baru lahir, dan tidak melawan, membiarkan kekuatan jiwa Raja Xuanling masuk.
Bum bum bum. Setelah beberapa tarikan napas, pupil Raja Xuanling tiba-tiba menjadi liar, dan tawa liar tiba-tiba bergema di lantai 7 istana bawah tanah. Hahaha, Xuanxin, apakah kamu melihatnya? Kekuatan leluhur keluarga kerajaan Xuanling yang telah kau rencanakan selama bertahun-tahun akhirnya tiba di tubuhku. Dasar pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Mulai sekarang, keluarga kerajaan Xuanlingku akan membantai abis seluruh Xuanzhan 3 hari ini. Dan bajingan-bajingan kecil Xiaoyan, bunuhlah muridku yang luar biasa itu. Ketika kekuatanku stabil, aku pasti akan pergi ke paviliun pembakaran dupa milikmu untuk menjadi seorang bangsawan. Suara panik Raja Xuanling bergema perlahan. Tampaknya itu berhasil. Namun, akhir Xuanchang ini juga sangat suram, dan akhirnya seperti ini. Setelah utusan iblis darah selesai berbicara, dia perlahan menghilang, jelas berniat menanamkan kutukan darah. Setan darah mereka menderita kerugian besar dalam perang sebelumnya antara langit dan bumi. Jika mereka ingin memulihkan vitalitas mereka, mereka harus bergantung pada darah manusia. Dan cara terbaik untuk mengumpulkan darah manusia adalah bekerja sama dengan Raja Xuanling. Lagi pula, mereka telah bekerja sama dengan Raja Xuanling selama bertahun-tahun, dan Raja Xuanling telah memberi mereka banyak darah manusia, yang banyak diantaranya diam-diam dikumpulkan oleh Raja Xuanling dari para murid yang bersaing dengan paviliun Fenxiang. Keluhan keluarga kerajaan. Biarkan saja orang ini ngobrol. Ketika vitalitas iblis darahku hampir pulih, maka benua ini akan menjadi milik kita. Adapun 3 hantu benua sungai darah di dunia hantu, mereka ingin bersaing dengan iblis darah kita, dan mereka adalah iblis darah yang gila. Setelah utusan iblis selesai berbicara, ia langsung pergi dari sini, hanya menyisakan Raja Xuanling dan Xuanchang. Xuanchang, Raja Xuanling berkata dengan sikap yang luhur. Bawahanku ada di sini, kata Xuanchang dengan hormat. Hahaha, melihat Xuanchang begitu patuh, Raja Xuanling tertawa. Raja Xuanling dapat merasakan bahwa kekuatan jiwanya dalam tubuh Xuanchang tertanam dalam. Rajaku, oh tidak, klan Medusa telah menyerang dengan sejumlah besar orang kuat. Keluarga kerajaan Xuanling kita telah menderita kerugian besar saat ini. Tepat ketika Raja Xuanling tersenyum lebar, di tempat yang tak terlihat, Wenzi langsung keluar dari lorong, lalu berbicara kepada Raja Xuanling. Begitu Wenzi selesai berbicara, dia tiba-tiba menemukan bahwa aura Raja Xuanling saat ini tampaknya berbeda dari sebelumnya, bahkan lebih kuat dari Qin Tian. Dan tak jauh dari Raja Xuanling, seorang lelaki tua berwajah lembut juga muncul perlahan. Saat matanya baru saja melihat lelaki tua itu, semangat juang Wenzi langsung mengeras, dan hawa dingin pun muncul. Dia melirik patung perak leluhur Yanqi dan Xuanling yang dipenjara, dan menemukan bahwa keduanya tidak terlihat. Ayo pergi. Beberapa orang ular rendahan. Kali ini, bunuh mereka semua. Setelah selesai berbicara, Raja Xuanling bergegas pergi bersama Wenzi. Xuanchang mengikuti Raja Xuanling dari dekat. Setelah pertempuran singkat antara Raja Xuanling dan Ratu Medusa, keluarga kerajaan Xuanling juga diserang oleh orang-orang kuat lainnya dari klan Medusa. Ada parit antara keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling, tetapi saat ini, para prajurit yang menjaga tembok kota di parit menemukan sesuatu. Apa itu? Pada saat ini, seorang penjaga yang menjaga tembok kota keluarga kerajaan Xuanling menatap sekelompok benda hitam di langit, tidak tahu apa itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Waspada, musuh sedang menyerang. Salah satu komandan, sebelum sempat selesai berbicara, tiba-tiba terbunuh oleh telapak tangan yang sunyi. Orang yang merenggut nyawa prajurit ini adalah seorang wanita yang sangat mempesona. Dan prajurit yang lain melihat bahwa komandan mereka, yang sekuat Dou di bintang 3, begitu mudahnya dibunuh oleh wanita di depan mereka, dan tak dapat menahan perasaan sedikit merinding di hati mereka. Yuri, sepertinya kau tak sanggup lagi. Seorang lelaki tua lain juga muncul perlahan dan tersenyum. Raja Ular, sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Karena begitu diremehkan oleh pria itu, wanita itu sedikit tidak puas, dan langsung membunuh pengawal kerajaan Xuanling di tembok kota. Wanita ini juga merupakan pemimpin suku ular dan kalajengking di antara 8 suku utama klan Medusa, dan dia penuh dengan kekuatan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8, Yuri. Di mana Ratu? Ular tua akhirnya yakin pada Ratu Medusa. Lagi pula, ia tak bisa menerimanya. Ia adalah sosok perkasa dengan garis keturunan ular piton penelan 10 warna, dan ia harus bergantung pada Medusa untuk menembus setengah abadi atau mengatasi malapetaka di masa depan. Ratu Sa. Ratu tampaknya merasakan posisi Raja Xuanling, jadi dia pergi mencari Raja Xuanling. Kali ini, kita akan menghancurkan keluarga kerajaan Xuanling. Yurui berkata pelan, dan begitu dia selesai berbicara, para pemimpin dari beberapa suku lain muncul bersamaan. Pada saat ini,
para pemimpin 8 suku utama keluarga Medusa berkumpul di sini. Kekuatan sang ratu saat ini sebagai petarung abadi bintang 1 sudah lengkap, aku khawatir dia akan bertindak sembrono di Suan San-san, kata penatua ular perlahan. Keluarga Medusa menyerang keluarga kerajaan Suanling. Tepat saat Yuri dan ular tua itu berbicara, sesosok tiba-tiba mengeluarkan asap perak aneh di antara mayat-mayat yang berjatuhan di depannya, dan kemudian semua vitalitasnya hilang. Sepertinya kekuatanmu telah menurun. Meilan mendengar kata-kata itu dan berkata sedikit, aku tidak menyangka, kata Yuri sambil tersenyum tipis. Setelah Yuri selesai berbicara, kedelapan orang itu menyeberangi parit dan tembok kota dan menuju ke bagian dalam rumah kekaisaran Suanling. Namun, saat prajurit itu mengirimkan sinyal sebelum dia jatuh, seluruh keluarga kerajaan Suanling tiba-tiba menjadi gelisah. Keluarga kerajaan Suanling meliputi wilayah yang sangat luas, dan istana serta parit dipisahkan oleh ribuan mil, jadi keluarga Medusa sekarang hanya berada di parit dan masih jauh dari istana. Apa yang terjadi? Baru saja, sinyal bantuan tingkat tertinggi dikeluarkan ke arah parit. Saat ini, di istana kerajaan Suanling, aula pertemuan sudah penuh sesak. Orang yang berbicara adalah pangeran ketiga, Suanmu, yang sangat dihargai oleh Raja Suanling. Semuanya, diam. Pada saat ini, tubuh Suanmu sedikit berdiri, lalu suaranya menyebar di ruang konferensi. Dengan dibukanya Suanmu, seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka tahu bahwa kekuatan Suanmu di depannya mungkin tidak sekuat itu, tetapi saya khawatir tidak ada yang berani meremehkan kekuatan di balik tahun-tahun ini. Tidak mengherankan, saya khawatir itu akan menjadi Raja Suanling berikutnya. Semua orang di sini adalah tulang punggung elit keluarga kerajaan Suanling kami. Menurut berita yang baru saja kami terima, para pemimpin dari 8 suku utama keluarga Medusa telah menyerbu. Sejauh ini, mereka telah sampai di parit. Dan semua prajurit yang kami tugaskan menjaga sungai kota gugur. Suanmu menarik napas dalam-dalam dan langsung berkata, kurasa ini ada hubungannya dengan saat Raja Suanling membawa legiun pencinta naga ke keluarga Medusa sebelumnya, kata beberapa pegawai negeri di dekatnya tak kuasa menahan diri. Ya, mungkin Raja Suanling melakukan sesuatu yang memalukan saat itu, yang membuat keluarga Medusa begitu marah. Beberapa orang juga setuju. Cukup, sekarang pasukan sudah berada di bawah kota, apa kau masih tega mengatakan ini? Suanmu tiba-tiba menggebrak meja setelah mendengar ini. Bagaimana mungkin klan Medusa tiba-tiba menyerang keluarga kerajaan Suanling kita? Apakah ada makna tersembunyi di balik ini? Setelah Suanmu membuka mulutnya, seorang pria kurus berwajah kuning juga berdiri dan berkata. Melihat lelaki itu berdiri, kelopak mata Suanmu tak dapat menahan diri untuk tidak melonjak. Orang di depannya adalah Jenderal Agung keluarga kerajaan Suanling mereka. Ia dijuluki Qianli si gila bertarung. Ia sangat mencintai perang. Salah satu masalah utamanya, aku tidak tahu apa pendapat Jenderal Suanzan. Suanmu memang sangat ramah, dan saat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Biarkan Raja Suanling keluar dan memimpin. Meskipun kepribadian dan kondisimu secara keseluruhan baik, kamu masih agak terlalu lemah lembut, kata Suanzan tanpa ragu dan terus terang. Mungkin kau akan mengecewakan Jenderal Suan. Ayahku sepertinya sedang ada urusan. Dia bukan anggota keluarga kerajaan Suanling, dan aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Lagi pula, tidak ada jejak mereka yang kecanduan Legiun Naga, kata Suanmu dengan sungguh-sungguh. Apa-apaan sih yang dilakukan orang-orang terkutuk ini? Sekarang 8 pemimpin klan Medusa sedang mendekati kota, jika mereka tidak ada di sana, aku khawatir. Suanzan tak dapat menahan diri untuk berkata ketika mendengar kata-kata itu. Jadi ketika pasukan berada di bawah kota, kita hanya bisa menghadapinya terlebih dahulu dan menunggu sampai mereka kembali. Kalau tidak, kali ini keluarga kerajaan Suanling kita akan hancur. Suanmu berkata dengan waspada kepada 8 pemimpin keluarga Medusa, bagaimana kita bisa menghadapi? Aduh, sepertinya keluarga kerajaan Suanling juga sudah di ujung jalan. Diamlah. Kalau kau bicara begitu, awas saja kau terlibat dengan klan 9. Di ruang konferensi, sebagian besar kekuatannya hanya setingkat Kaisar Do Bintang 5, kebanyakan pejabat sipil dan militer, dan sangat sedikit yang kekuatannya di atas Kaisar Do Bintang 7, dan beberapa suara terputus-putus terus terdengar. Hahaha, generasi pemalu dari keluarga kerajaan Suanling. Keluarga Medusa datang untuk membalas dendam. Sementara semua orang masih berdiskusi tentang cara menghadapinya, sebuah suara mengerikan, yang mengandung kekuatan luar biasa, langsung terdengar di aula ruang konferensi. Raja Ular, kau terlalu sombong. Setelah Suanzan selesai berbicara, semangat juang yang mengerikan tiba-tiba memancar keluar, lalu ia tiba-tiba melompat dan menerjang ke arah lelaki tua di atas langit.
Melihat aura itu, Xuanzan ini sebenarnya adalah seorang ahli yang telah melangkah ke Kaisar Do tingkat 9. Oh, Xuanzan, aku tidak menyangka kau akan mati. Dan tampaknya telah menembus level Kaisar Do bintang 9. Terakhir kali kau lari seperti anjing tersesat, jadi kali ini kau tak akan punya kesempatan. Kata lelaki tua Xuanzan di atas langit, suaranya penuh penghinaan. Dan di samping raja, 7 tokoh kuat yang memancarkan aura mengejutkan juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Raja Ular dari suku Raja Ular, seorang ahli di level Do di bintang 9. Meilan dari suku Ular Menawan, kekuatan lengkap Do di bintang 8. Yurui dari suku Ular, seorang ahli Do di bintang 8. Xuanmu menatap langit, dan 8 orang dengan aura mengejutkan di tubuh mereka tak dapat menahan diri untuk berkata pelan. Pemimpin 8 suku utama Medusa, kali ini sedang dalam masalah. Detik berikutnya, Xuanmu mengepalkan tinjunya erat-erat. Jelas, kali ini, situasinya mungkin sedang dalam masalah. Ayahku tidak ada di sini, begitu pula Legiun Kecanduan Naga, ataupun 2 kekuatan terkuat dari keluarga kerajaan Xuanling, dan ini sudah menuju pada titik tidak ada penebusan. Serahkan Xuanzan ini padaku, kata Meilan di samping. Kalau begitu, kuserahkan padamu. Raja Ular tidak menganggapnya serius ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, Raja Ular tahu bahwa Xuanzan ini hanyalah orang kuat di keluarga kerajaan Xuanling, dan ia harus berurusan dengan orang yang lebih kuat. Apakah tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan Xuanling? Kalau begitu, sepertinya kali ini saatnya untuk membantai kota ini. Sosok Yurui yang menggoda bergerak sedikit, lalu tersenyum dan menatap keluarga kerajaan Xuanling tingkat tinggi di bawah. Peri yang luar biasa, itu pasti Yurui dari suku Ular Kalajengking, yang juga merupakan ahli Do di bintang 8 yang lengkap. Siapa yang akan menghadapinya? Xuanmu melihat sekeliling dan mendapati tidak ada seorang pun yang bertarung. Serahkan saja pada kedua saudara kita. Tepat ketika Xuanmu tak berdaya, kedua sosok itu perlahan berjalan keluar dari tempat yang tak mencolok dan penuh rasa lapar. Xuanyin, Xuanyang, bukankah kalian berdua penjaga istana bawah tanah? Bagaimana mungkin? Melihat ini, Xuanmu tak kuasa menahan diri untuk berkata, saya khawatir istana bawah tanah sudah tidak penting lagi. Setelah Xuanxin dan Xuanyang selesai berbicara, salah satu dari mereka berhadapan dengan Yurui, dan yang lainnya juga berhadapan dengan seorang tokoh kuat di antara 8 pemimpin yang juga telah mencapai peringkat Kaisar Do bintang 9. Masih ada 5 lagi. Melihat 3 lingkaran pertempuran di langit, Xuanmu tak dapat menahan diri untuk berkata, apa yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling? Bagaimana dengan Raja Xuanling dan orang-orang dari Legiun Kecanduan Naga? Terakhir kali, orang-orang Legiun Pencinta Naga membunuh penjaga ular Medusa kita dengan sangat telak, kali ini kita harus menunjukkan sedikit keberanian kepada mereka. Raja Ular melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan aura kuat lainnya, dan segera berbicara. Pergi, yang ada di sini di antara kerumunan itu adalah pangeran ketiga yang langka dari keluarga kerajaan Xuanling, bunuh dia. Dengan suara Raja Ular, sesosok bayangan melintas di sampingnya, membunuh pohon misterius di bawahnya. Dan pergilah, bajingan. Melihat ini, Xuanmu merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Hehe, di wilayah keluarga kerajaan Xuanlingku, kapan giliranmu untuk mengamuk? Tepat ketika bayangan itu hendak menyerang Xuanmu, seorang pria berhelm perak perlahan muncul. Tiba-tiba, sebuah napas yang kuat menyebar. Seorang ahli di level Do di 9 bintang. Melihat ini, serangan Qian Ying langsung tertahan, dan secercah keraguan muncul di pupil matanya yang prismatik. Napas ini tidak menyerupai napas seorang pria kuat yang pernah memasuki klan Medusa sebelumnya. Kapten Yang, melihat pria berhelm perak itu, wajah Xuanmu tampak lega. Orang di depannya adalah pemimpin Korps Elang Serigala saat ini, Yang Tian, seorang ahli di level Do di bintang 9 peringkat ketiga. Yang Tian, Aili, kembalilah. Melihat kemunculan pria kuat di depannya, Raja Ular langsung berteriak. Kekuatan Eli hanyalah kesempurnaan Kaisar Do bintang 8, jadi dia tidak dapat berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik yang telah melangkah ke Kaisar Do bintang 9. Haha, para pemimpin 8 suku utama keluarga Medusa berkumpul bersama. Ini benar-benar pertempuran besar. Yang Tian perlahan menatap 5 orang yang tersisa di langit. 3 lainnya telah berjuang keras melawan 3 anggota keluarga kerajaan Xuanling mereka. Kesulitan terpecahkan. Yang Tian, kamu tidak perlu melalui banyak hal. Kau dan aku, dendam dan keluhan sudah lama tak terselesaikan, dan sebelumnya, Raja Xuanlingmu membawa Legiun Pencinta Naga ke gurun kematian, hampir membuat darah klan Medusa kita tumpah. Kali ini, kita di sini untuk membalas dendam, kata Raja Ular dingin. Hahaha, ayo,
Aku sudah lama ingin merasakan pengalaman bertemu Raja Ular dari suku Raja Ular klan Medusa. Setelah Yang Tian selesai berbicara, ia tiba-tiba melompat ke langit dan melancarkan serangan dahsyat melawan Raja Ular. Ada 4 lagi. Suanmu tak dapat menahan diri untuk berkata, "Kita bertiga bisa mengatasinya. Kami berdua juga bersedia bertarung." Tak lama kemudian, beberapa petarung kuat di tahap awal dan tengah Kaisar Do Bintang 8 juga berdiri satu demi satu. "Oke, jangan mencari kemenangan, asalkan kau tidak kalah." Suanmu mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu. "Kakak ketiga, serahkan 2 orang terakhir itu pada kami." Tepat ketika Suanmu sedang mengkhawatirkan 2 pemimpin terakhir, sebuah tawa terdengar bersamaan. "Saudara keempat, Wakil Komandan Suoli," tanya Suanmu terkejut saat suara itu muncul. "Sebelumnya, aku pergi berlatih dengan guruku. Aku ingin segera kembali untuk berpartisipasi di reruntuhan Bulan Peri, tetapi guruku baru saja mencapai terobosan, jadi aku melewatkan beberapa waktu," kata Suan San sambil tersenyum. Kaisar Do Bintang 9. Suanmu tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. "Ya, serahkan 2 sisanya padaku." Setelah Zuoli selesai berbicara, aura Jiu Xingdou langsung menyapu, lalu langsung berhadapan dengan 2 pembangkit tenaga listrik Medusa terakhir. Sampai saat ini, sebanyak 8 lingkaran pertempuran perlahan muncul di atas seluruh langit keluarga kerajaan Xuanling. Dan dengan intensitas fluktuasi seperti itu, kerumunan di bawah keluarga kerajaan Xuanling dan orang-orang di sekitar kota Xuanling juga menjadi gelisah. "Apa itu? Lihatlah aura beracun ini. Ini sedikit mirip dengan pusat kekuatan klan Medusa. Bagaimana mungkin klan Medusa yang kuat menyerang keluarga kerajaan Xuanling? Bagaimana dengan Raja Xuanling dan orang-orang dari Legiun Kecanduan Naga?" Beberapa orang panik terus menelepon. "Meskipun jumlah kalian sama dengan kami, dari 8 pemimpin kami, yang terlemah adalah 8 bintang Dou di Consumation. Sepertinya kali ini, keluarga kerajaan Xuanling kalian akan kehilangan banyak nyawa." Melihat 7 pertempuran lainnya, Raja Ular tidak melakukannya untuk pertama kalinya, kata Wei Wei, karena ia tahu bahwa ia dan Yang Tian adalah perwakilan terkuat dari kedua belah pihak dan kemenangan atau kekalahan mereka sangat menentukan moral mereka. "Jika kau ingin menelan keluarga kerajaan Xuanlingku, aku khawatir keluarga Medusamu juga akan terluka." Yang Tian berkata dengan dingin, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga kerajaan Xuanling mereka. Jika mereka tertangkap oleh ke-7 pemimpin mereka, siapapun yang melepaskan tangan mereka, aku khawatir mereka semua akan jatuh di sini. "Raja Xuanling, Legiun Kecanduan Naga, apa yang kalian lakukan?" Yang Tian sangat bingung, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu banyak. Dia sibuk menghadapi Raja Ular, dan dia harus mengalahkan Raja Ular sesegera mungkin. Tetapi yang tidak ditemukan Yang Tian adalah, di 8 lingkaran pertempuran, kecuali Yang Tian dan Suanyin dan Suanyang, pertempuran ditekan, dan 5 lainnya benar-benar ditekan dengan paksa. Melihat penampakannya ini, tampaknya keluarga kerajaan Xuanling akan mengalami nasib sial.